Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Perkenankan, Ana Supriyadi Tagi akan memandu acara qiyam pada malam hari ini. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melangkah ke acara yang kedua, kepada para hadirin di Zoom untuk segera mengaktifkan video, karena insya Allah sebentar lagi kita akan mulai qiyam pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu qiyam, berlangsungnya qiyam kepada Ustadz Dr. Widodo Supraha. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mu'addib mu'addibah yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dimudahkan seluruh urusannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini pada qiyam yang ke-11 masih belum selesai kita membaca kitab At-Tibyan tentang bagaimana adab seorang mu'addib ketika berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Pada pertemuan ke-11 ini, tema besar yang akan kita ambil dari bacaan pada awal bab yang kelima, bagian yang kedua, adalah rawatlah kebersamaan dengan Al-Quran. Dan tentu saja ini menjadi penting bagi saya dan kita semuanya, karena sekolah Islam, madrasah Islam adalah sekolah yang Qur'ani, sekolah yang berbasis Qur'ani. Maka tidak ada sekolah Islam kalau dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai referensi dasarnya. Dan bagaimana mungkin kemudian kita bisa menanamkan nilai-nilai Quran pada murid-murid kita kalau kita masih punya cara pandang yang belum lengkap tentang Al-Quran dan kita belum mendekatkan diri kita secara utuh dengan Al-Quran, baik dengan membaca lafaznya maupun dengan membaca makna-maknanya. Karena itulah kemudian setelah pada pertemuan yang ke-10 kemarin, bacaan kita pada bab yang kelima dari At-Tibyan menjelaskan bagaimana kesempurnaan adab harian seorang mu'addib yang notabene seorang yang dekat dengan Al-Quran dan mudah-mudahan digelari di langit sebagai ahlul Quran. Maka seterusnya kemudian Imam An-Nawawi mengatakan bahwa wa min ahammi ma yu'maru bihi
an yahdhara kullal hadari min ittakhazil Qur'an ma'isyatan yaktasibu biha. Faqad jaa an Abdurrahman ibn Shiblin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara perkara yang paling penting yang telah diperintahkan kepada para pemegang Al-Qur'an, penjaga Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, pengajar Al-Qur'an, para muaddib adalah hendaknya dia selalu berhati-hati dan selalu mewaspadai agar jangan sampai kita ini terjatuh dengan persepsi menjadikan Al-Qur'an sebagai ma'isyah, Al-Qur'an sebagai sumber penghidupan kita. Yaktasibu biha, yang kemudian kita mencari penghasilan daripada Al-Qur'an. Kata Imam An-Nawawi, sungguh telah datang satu riwayat dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Shibl radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u Al-Qur'an." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Wala ta'kulu bihi. Tapi janganlah kalian mencari penghidupan dengan Al-Qur'an. Wala tajfu anhu wala taghlu fihi. Jangan juga kalian jauh dari membaca Al-Qur'an, tapi juga jangan sampai kalian berlebih-lebihan dalam masalah Al-Qur'an. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, begitu juga dari Jabir di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan yang sejenis, Iqra'ul Qur'an min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadahi yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu. Bahwa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bacalah oleh kalian semua Al-Qur'an sebelum nanti datang suatu kaum yang menegakkan Al-Qur'an seperti menegakkan anak panah, di mana mereka terburu-buru, tergesa-gesa, mereka berharapkan penghidupan darinya dan mereka tidak menunda-nundanya. Dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini bahwa maknahu yata'ajjaluna ajrahu imma bimalin wa imma bisum'atin au nahwihima, bahwa mereka tergesa-gesa menuntut upahnya baik berupa harta, baik berupa satu reputasi atau satu kebanggaan, satu pujian, atau yang sejenis dengan keduanya. Maka dalam hal ini kita diingatkan agar tidak berharap upah dari pengajaran Al-Qur'an, tidak berharap. Dan karena itu kemudian wa an Fudail ibn Amri, ya, wa an Fudail ibn Amr ibn Amru radhiyallahu taala anhu qala, dakhala rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan. Jadi ada dua sahabat Nabi masuk ke masjid. Falamma sallamal imam qama rajulun fatala ayatin minal Qur'an summa sa'ala. Ketika imam mengucapkan salam, ada seorang laki-laki berdiri kemudian membacakan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dia meminta atau meminta upah. Faqala ahaduhuma, maka berkatalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'ani faman sa'ala bil Qur'ani fala tu'tuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu kaum yang meminta-minta dengan Al-Qur'an, maka kalau ada yang meminta-minta dengan Al-Qur'an, maka janganlah kalian memberinya. Dan terkait derajat hadis ini, wa hadzal isnadu munqati' fa inna Fudail ibn Amri ay ibn Amru wa lam yasma'is sahabah. Bahwa periwayatan hadis ini munqati' karena Fudail bin Amru tidak mendengar
langsung daripada sahabat. Maka kemudian dari preambul ini beliau mengatakan ada perbedaan ya di kalangan ulama terkait bagaimana hukum mengambil upah dari pengajaran Al-Quran ini. Wa amma akhdhul ujrah ala ta'limil Quran, masalah mengambil ujrah, mengambil upah atas pengajaran Al-Quran ini, faqad ikhtalafal ulama'u fihi, maka para ulama sudah berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, kalau kita lihat nanti secara umum pendapatnya terbagi kepada 3 ya. Misalkan kata beliau dahulu Al-Imam Al-Khattabi ya, Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan adanya larangan mengambil upah dari pengajaran Al-Quran ini merujuk dari artinya orang sekelompok ulama yang kemudian condong pada melarang mengambil upah atas pengajaran Quran itu, diantaranya Imam Az-Zuhri dan Imam Abu Hanifah. Tetapi kemudian ada sebagian ulama lain yang boleh atau membolehkan mengambil upah dari pengajaran Al-Quran dengan syarat pengajar Al-Quran itu tidak mensyaratkan upah apapun. Artinya dia tidak memberikan syarat. Artinya oke, saya akan ngajar kalau dibayar sekian. Dia tidak membuat syarat itu. Maka hukumnya boleh. Dan ini pendapat siapa? Pendapat Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Asy-Sya'bi, Ibn Sirin, Atha, Malik, ya, Asy-Syafi'i, dan juga ulama-ulama lain berpendapat bolehnya mengambil ujrah atas pengajaran Al-Quran jika ada kesepakatan atas syarat tersebut, dan dia pun meminta upah mengajar dengan akad yang benar. Dan ada banyak hadis sahih yang membolehkan menerima upah mengajar Al-Quran. Terhadap mereka yang kemudian melarang mengambil upah ya atas mengajar Al-Quran ini, maka kata Imam An-Nawawi dalil yang dipakai adalah dalil yang merujuk pada hadis Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu taala anhu, annahu 'allama rajulan min ahli suffah al-Qur'an fa ahdalahu qausan faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dahulu Ubadah bin As-Samit dia mengajarkan Al-Qur'an kepada seorang dari ahli suffah. Kemudian laki-laki tersebut memberikan hadiah berupa sebuah busur panah kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat itu dan Nabi mengatakan, in sarraka an tutawwaqa biha tauqan min narin faqbalha. Apabila engkau senang dikalungi dengan kalung dari api neraka, maka terimalah hadiah tersebut. Nah, dan juga nanti ada banyak asar dari para dari ulama salaf ya, wa bi atharin katsiratin anis salaf, yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Tetapi kemudian mereka yang kemudian memperbolehkan mengambil upah atas pengajaran Al-Quran, karena mereka memiliki pendapat bahwa pertama, annahu kana tabarra'a bi ta'limihi falam yastahiqqa syai'an. Ya. Summa uhdiya ilaihi ala sabilil iwad falam yajuz lahul ukhdhu bi khilaf man yaqidu ma'ahu ijaratan qabla ta'lim wallahu a'lam. Jadi pertama, di antara pendapat mereka bahwa sanad hadis yang dijadikan referensi oleh mereka yang melarangnya, sanadnya masih diperdebatkan. Yang kedua, bahwa Ubadah bin As-Samit pada faktanya mengajari laki-laki tersebut dari ahli sufah tadi itu dengan sukarela. Karena dengan sukarela dia tidak berhak mendapatkan apapun. Maka kemudian dia diberi hadiah sebagai ganti, sehingga dia tidak boleh untuk mengambilnya karena dia tidak menjadikan syarat sejak awal. Nah, berbeda halnya kata kelompok ulama yang kedua, jika dia telah membuat akad dengan orang yang akan diajarkan sebagai bentuk ijarah, ya, sebagai bentuk penggunaan tenaga dengan upah sebagai gantinya sebelum pengajaran, maka menurut sebagian ulama ini boleh. Wallahu a'lam. Nah, ini hal yang pertama ya. Sehingga dari sini kita bisa belajar perbedaan
di kalangan para ulama mensikapi masalah ini, dan juga kita bisa tetap tidak terganggu dengan fokus kita menjadi khairun nas, ya. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan terus belajar, atau belajar dan terus mengajarkannya. Mudah-mudahan keikhlasan kita tidak terganggu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, yang kedua adalah agar seorang muaddib dia senantiasa menjaga bacaan Al-Qur'annya setiap hari. Menjaga bacaan Al-Qur'annya setiap hari. Dan ini adalah menjadi sebuah keniscayaan bagi kita agar kemudian energi Quran itu senantiasa berlebih dalam jiwa-jiwa kita. Makanya disebutkan oleh beliau, yanbaghi an yuhafiza ala tilawatihi wa yukthira minha. Ya. Kana salaf lahum adatun mukhtalifatun fi qadri ma yakhtimuna fihi. Seorang muaddib Qur'ani agar dia selalu menjaga dan memperbanyak, ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan kalau kita lihat para ulama salaf dahulu, mereka punya kebiasaan yang berbeda-beda dalam masalah waktu mengkhatamkan Al-Qur'an. Dan diriwayatkan dari Ibn Abi Dawud an ba'dis salaf, dari sebagian salaf, bahwa di antara mereka annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan wahidatan. Ada yang mampu mengkhatamkan Al-Qur'an sekali setiap 2 bulan. Ya. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmatan. Tapi ada juga yang mampu mengkhatamkan Quran setiap bulan. Wa an ba'dihim fi kulli 10 layalin khatmatan. Ada juga yang mampu mengkhatamkan Quran setiap 10 malam. Nah, begitu juga nanti ada yang setiap 8 malam, ada yang setiap 7 malam, ada yang setiap 6 malam, ada yang setiap 5 malam, ada yang setiap 4 malam, ada yang setiap 3 malam. Ya. Dan dari sebagian yang lain juga dijelaskan bahwa mereka mengkhatamkan Quran itu dalam setiap 2 malam. Nanti kalau setiap 2 malam, setiap malam 15 juz gitu kan. Nah, dari banyak salaf yang lain, bahkan ada yang mampu mengkhatamkan setiap hari. Ya, bahkan ada salaf yang mengkhatamkan Al-Quran 2 kali setiap hari. Ada yang 3 kali setiap hari, bahkan ada yang 8 kali khatam dalam waktu 4 kali di siang hari dan 4 kali di malam hari. Dan di antara salaf yang mengkhatamkan Quran 1 kali selama 1 hari 1 malam, itu adalah di antara yang pernah diketahui oleh Imam Nawawi seperti Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Tamim ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Imam Syafi'i sendiri, dan banyak ulama salaf yang lainnya. Mereka mengkhatamkan 1 hari 1 malam itu Al-Quranul Karim. Nah, di antara yang mengkhatamkan Quran 3 kali dalam semalam, ada Sulaim ibn Aitr, ya, beliau ini seorang hakim di Mesir di masa dinasti Umayyah. Ada Abu Bakar bin Abu Dawud, ya, yang menjelaskan bahwa Sulaim bin Aitr ini mengkhatamkan Quran 3 kali setiap malam. Ya, juga kemudian ada penjelasan dalam kitab Qudatum Misr, ya, karya Abu Umar Al-Kindi, bahwa Sulaim bin Aitr mampu mengkhatamkan Quran 4 kali dalam setiap malam. Begitu juga disebutkan bahwa Ibn Al-Khatib mampu mengkhatamkan Al-Quran 4 kali dalam setiap siang dan 4 kali dalam setiap malam. Dan inilah inilah kata Imam Nawawi, pengkhataman Quran yang paling banyak dalam catatan yang beliau ketahui, di mana dalam sehari semalam ada 8 kali khatam Al-Quran, dan itu riwayat yang sampai kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Tentu saja dalam hal ini, ya, jumlah penghataman Quran yang berbeda-beda kata Imam Nawawi, ya, ini adalah didasarkan pada kemampuan dan keutamaan dari Allah masing-masing. Ya. Dan yang terpenting sebenarnya bagi kita para muaddib adalah orientasinya bukan pada jumlah khataman,
tetapi adalah pada seberapa mendalam kita memahami kandungan Al-Quran itu. Karena yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW misalkan dalam satu hadis, kata beliau, la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalla min salasin. Kalau orang itu mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari, artinya dia lebih banyak dari sehari 10 juz gitu ya, maka yang dikhawatirkan adalah la yafqah. Orang itu nggak paham. Ya, padahal target daripada Al-Quran itu adalah paham. Sekolah-sekolah Islam, sekali lagi ada sekolah-sekolah Qurani, target kita adalah bagaimana kita para pendidik itu mampu memahami Quran dengan mencintai, mentadaburi Quran, sehingga kemudian kalimat-kalimat kita kepada murid-murid kita sebisa mungkin adalah kalimat-kalimat yang Qurani, ya, kalimat-kalimat yang Qurani. Dan karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk dapat memahami seluruh 6.236 ayat Al-Qur'an, ya, dan kita juga dimudahkan untuk bisa mengkhatamkan baik lafaznya maupun maknanya. Baik, karena waktu kita yang terbatas, sampai poin kedua ini dululah motivasi bagi kita bersama di pekan ini. Mudah-mudahan saya doakan dan mohon doanya juga agar kita semuanya selalu dekat dengan Quran, sehingga proses pendidikan yang kita jalankan hari ini tidaklah proses pendidikan yang formal, yang kering, yang tidak menjiwai, tidak menikmati, tidak memberikan energi positif bagi diri kita. Ya, tentu saja kalau itu yang terjadi, kelelahan-kelelahan kita akan menjadi sia-sia. Karena itu bersama Al-Quran, marilah kita semuanya menjadikan kelelahan kita lillahi ta'ala. Dari saya cukup sekian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan kepada Saudara MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron kepada Ustadz Wido Supraha atas penyampaian materi yang Masya Allah luar biasa. Yang pada intinya adalah seorang muadib tidak boleh mengharap upah pengajaran Al-Quran yang dia lakukan, terus juga agar senantiasa kita dekat dengan Al-Quran. Berikutnya sebelum kita tutup qiyam malam hari ini, kita buka beberapa yang ingin bertanya. Dipersilahkan kalau ada, bisa raise hand ataupun langsung buka mic. Ya, izin bertanya, Ustadz. Dan, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tadi Ustadz Wido mengatakan bahwa kita jangan jauh dari Al-Quran, tetapi juga jangan pula berlebih-lebihan dengan Al-Quran. Apakah dengan menghatamkan 1 hari 8 juz itu termasuk berlebih-lebihan atau tidak? Sementara kita kan aktivitasnya banyak ya, tidak hanya melulu gitu ya, tilawah gitu. Nah ini bagaimana? Syukron Ibu. Silakan Ustaz untuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Standar bagi kita, sebagaimana yang Nabi SAW mengatakan adalah jangan sampai kemudian kita membaca tidak paham. Mereka yang membaca tidak paham atau mereka punya kemampuan itu tapi tidak berusaha memahaminya, ini juga termasuk meremehkan atau juga termasuk berlebihan. Karena itu selalu saya sampaikan, fokus kita dalam membaca Quran itu harus sampai pada memahami, menghayati. Minimal kalau tidak seluruhnya, kulit-kulitnya sebagiannya kita bisa pahami. Nah, dalam konteks secara zahir, maka apa yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa sehari sekitar 10 juz, atau dalam bahasa yang jelasnya Nabi mengatakan tidak boleh kurang dari 3 hari, maka kalau kurang dari 3 hari bagi standar umum, dia masuk dalam kategori berlebih-lebihan. Tetapi kemudian nama-nama aulia, nama-nama orang-orang soleh yang tadi disebut oleh Imam Nawawi, tentu saja kita tidak bisa katakan bahwa mereka sedang berlebih-lebihan, karena cara mereka membaca Al-Quran pun sudah berbeda dengan cara kita membaca Al-Quran hari ini. Imam Syafi'i kalau ditelusuri lebih dalam, cara beliau membaca itu tidak seperti cara kita membaca hari ini. Karena kalau cara membaca kita seperti hari ini, tidak akan bisa seseorang itu hatta 8 kali, itu
sebuah kebiasaan yang menyelisihi keumuman, ya, dari seseorang. Tetapi bagi orang-orang tertentu dengan kelebihan dialek, kelebihan keutamaan dan seterusnya, di mana dia sudah betul-betul menyatu dengan Al-Quran, maka dia merupakan keistimewaan, kekhususan. Nah, karena itu standar kita bukan standar yang dibacakan oleh An-Nawawi tadi, tapi apa yang disampaikan oleh An-Nawawi tadi menjadi pelecut bagi kita semua, insya Allah, agar kita semuanya senantiasa menjaga diri kita bersama Al-Quran. Dan bukan berarti para ulama seperti Imam Syafi'i misalkan, ketika dia mampu mengkhatamkan sebanyak itu, ya, kemudian beliau tidak memiliki aktivitas yang lain, karena itulah keutamaan para ulama, para aulia, ketika mereka mampu melakukan banyak aktivitas, tetapi dengan tidak melepaskan diri mereka daripada Al-Quranul Karim. Bahkan zikir mereka adalah Al-Quran, dan bahkan sebaik-baik zikir, afdhalul zikr, kata Imam An-Nawawi, adalah Al-Quranul Karim. Ketika kita hari ini masih terbatas hanya dengan zikir-zikir umum, sementara para ulama dahulu zikir-zikirnya adalah Al-Quranul Karim. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Syukron kepada Ustaz Bido, jazakallah khairan. Berikutnya kami buka satu pertanyaan lagi jika ada. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Kan, Ibu? Kedengaran tidak? Alhamdulillah terdengar, Ibu. Oh ya, begini Ustadz, bagaimana caranya bila saya misalnya membuat rencana pelajaran gitu ya Ustadz, misalnya untuk mengajarkan panas gitu ya, kalor gitu, terus supaya anak pun ikut ada mentadabburkan Al-Quran gitu Ustadz. Kita pilih ayat-ayat yang sesuai dengan tema atau materi yang akan kita ajarkan. Sementara saya kan bukan ahli dalam Al-Quran, nah, terdapat di mana begitunya. Bagaimana ya Ustadz untuk mencari sumber yang sahih begitu dari Al-Qurannya? Syukran. Afwan, Ibu. Silakan Ustaz Bido. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kata panas ya dengan kata dingin itu memiliki jumlah padanan kata yang sama ya. Dan cukup banyak kosakata yang memiliki kesamaan yang sama. Misalkan ad-dunya, dunia dengan al-akhirah itu sama-sama terulang 115 kali. Kata malaikat dengan kata syaitan sama-sama terulang 68 kali. Kata manusia dan anbiya itu sama-sama terulang 50 kali. Atau kata salah dan kata fasad terulang 50 kali dan seterusnya. Jadi pertama Ibu bisa memulai dengan mencari ayat-ayat yang mengandung kata panas dan mengandung kata dingin. Dan yang kedua juga bisa mengoptimalkan momen kata panas itu dengan menghubungkan dengan panasnya api nerakanya Allah, ya, dan sejuknya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan ayat-ayat yang berbicara tentang panas dan dingin itu, bisa mentadaburi ayat-ayat tersebut dengan membaca karya-karya para ulama terkait makna ayat tersebut sampai mendapatkan poin-poin pelajaran yang sifatnya zohir, yang tidak menjadi karangan kita tapi merupakan lisan dari para ulama. Minimal sampai di situ kita masih bersikap ilmiah karena kita menyampaikan apa yang kita ketahui dari para ulama. Ya, saya kira bisa diawali dengan itu. Demikian, wallahu taala. Syukron Ustaz, jazakallah khairan. Baik, kami rasa cukup sampai di sini pertanyaannya. Insya Allah jika ada pertanyaan bisa dikumpulkan terlebih dahulu untuk acara qiyam pekan depan insya Allah ta'ala. Mari kita akhiri qiyam kita di malam hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Fil majlis
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.